Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman semua. Kalau saat ini channel Dunia Netra bekerja sama dengan Bimbel Lentera Inklusif membuka program belajar komputer jarak jauh ya, atau online ataupun daring. Nah, jadi di Bimbel Lentera Inklusif kalian bisa mengikuti banyak program ya, karena di tahun ajaran 2021-2022 banyak program baru yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, salah satunya adalah program Microsoft Office. Nah, yang mungkin kalian di sini ingin memperdalam ilmu Microsoft Office-nya ya, untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja ataupun ke dunia perkuliahan, bisa langsung daftar aja, nggak usah ragu-ragu di Bimbel Lentera Inklusif. Dan nanti kalian akan belajar langsung bersama saya di Bimbel Lentera Inklusif. Nah, lalu ada program-program apa lagi sih gitu ya yang dibuka di Bimbel Lentera Inklusif di tahun ajaran baru ini? So, silakan kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini untuk mengetahui program-program apa saja yang terbaru di Bimbel Lentera Inklusif. So, buruan, tunggu apa lagi? Daftarkan segera di Bimbel Lentera Inklusif. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Apa kabar sahabat Netra semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Di edisi ngobrol kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang tunanetra, beliau seorang konselor, motivator, trainer, dan juga penulis buku bestseller. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Kuy, kita langsung sapa saja narasumbernya. Assalamualaikum, Kons Despa, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Sofyan. Wes, mantap. Thank you nih bro nih, sebelumnya nih udah nyempatin waktunya untuk bisa sharing di channel Dunia Netra nih bro. Siap, siap, siap. Karena Ya, karena gue nggak berani nolak nih kalau yang iya, karena gua tuh atur jadwal awal lo, waduh udah dari kapan tahu ya, baru sempat hari ini nih, wah luar biasa. Kayak kadang lo nya bisa, guanya yang nggak bisa gitu ya. Waduh, saling bentrok mulu nih. Ya, oke, thank you nih sebelumnya nih ya, sekali lagi deh. Nah, Des, di kegiatan di Ya, masa pandemi ini ngapain aja nih, Des? Saat ini, Des? alhamdulillah sih sekarang aneh kan buka kayak Halo Konselor. Sekarang kan di tengah pandemi ini kan Mm-mm. semakin ruang tanpa batas. Jadi ya alhamdulillah karena aneh ngambil pendidikan profesi konselor kan aneh pribadi buka layanan konselingnya. Nah, sekarang buka layanan konselingnya lewat Zoom. Oh Jadi gitu. dulu itu kan Mm-mm. tamu atau klien datang ke klinik atau ke rumah, tapi Iya. sekarang lewat Zoom. Jadi yang dari Semarang, Lampung, Aceh, Jambi, Riau, Padang, Oh, dan oh, lain-lain. Nah itu kita pakai Zoom. oh, jadi sekarang sudah menjaring seluruh Indonesia ya. Untuk itunya Pak, halo Iya, konselor ya. iya loh konselor. Halo konselor, yes, mantap. Iya, jadi wah kurang lebih udah berapa lama kita ya nggak ngobrol-ngobrol nih Des Des. Terakhir 2015 Iya, ya kita. Aduh, gua kangen bener masa-masa kuliah dulu ya. 4 tahun tuh bareng iya lu, bareng benar. temen-temen yang lain tuh. Wah, luar biasa banyak Seru, pengalaman-pengalaman seru, baru di seru. sana. Iya. Nah, mungkin Des, sebelum ke pembahasan Hmm. lainnya nih, mungkin teman-teman nih mau tahu nih history dari lo sendiri nih Des. Lo ini tunanetra Hmm. sejak kapan sih? Gitu. Nah, aneh kebetulan tunanetra waktu itu pas usia 17 tahun ya, dan di mana itu kado terindah dari Tuhan. Ulang tahunnya kadonya tunanetra. Aduh. Iya, Tapi memang ya namanya perjalanan hidup ya, transisi iya yang luar benar. biasa yang dimana melihat tiba-tiba nggak bisa melihat itu perasaan tuh wose, yang dimana kecewa, frustasi, sedih dan lain-lainnya ya. Hmm. Yang sebenarnya sih kalau kita introspeksi diri sih ya emang salah gue pribadi ya. Oh, Karena hobi gue itu balap-balapan,
yang balap-balapan bagus sih ya, tapi tracknya aja gue salah gitu, tanpa helm, tanpa pengaman, tanpa lampu, jam 2 malam, jam 3 malam. Nah, itu Iya, gue dan sebenarnya joki balapnya liar juga di situ. balap liar ya, bukan di sirkuit atau apa Iya, ya. iya bener. Nah, terus lanjut Des. Hmm, siap-siap, kemudian. Iya. Nah, terus tapi di keluarganya lo sendiri yang tunanetra hanya lo sendiri ya, Des ya? Oh ya, alhamdulillah kebetulan yang tunanetra aneh aja. Jadi kakak, adik semuanya, ibu dan lain-lainnya ya, saudara juga normal dan aneh doang yang tunanetra. Oh, Karena kan karena aneh ke mm, tunanetra insiden. iya karena insiden itu ya, kecelakaan ya. Hmm. Nah, terus gimana caranya nih, Des, lo bisa bangkit dari pasti ya, karena gue juga mengalami Hmm. namanya keterpurukan dan gue juga tunanetra nggak dari kecil kan ya, ibaratnya gitu pas SMP kelas 3 gitu mau masuk ke SMA. Nah, itu bener Hmm. ada rasa apa ya, rasa down, nah kalau lo sendiri tuh gimana, Des, menyikapinya gitu sehingga lo bisa survive gitu sampai sekarang nih dan wah luar biasa banget menurut gue lo ini sekarang gitu. Nah, yang dimana sebenarnya pas masa itu, gue juga bingung ya, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan waktu itu. Iya. Dan tapi gue nyari informasi, tentunya gue pengen apa ya, keluar dari ruangan ini gitu, ruangan yang sempit gitu. Padahal otak gue ini kayak terpenjara, jadi mental gue tuh kayak terkukung gitu atau terkurung di Iya, situ. Dan akhirnya gue coba untuk cari informasi apa itu tunanetra dan gimana tunanetra. Ternyata pas gue cari informasi tuh banyak loh kehidupan tunanetra. Gue pikir tuh di dunia ini cuman gue doang yang nggak bisa lihat, nggak tahu itu banyak. Dan salah satunya lu juga kan kayak gitu. Tapi gue pas gue gabung sama teman-teman ya, ya gue mm, termotivasi sih sama teman-teman lainnya yang difabel ya. iya, Dengan datang ke sana, gue ngobrol, kenalan, sama-sama nggak bisa lihat, bersalaman, sama-sama cari tangan kan. Terus gue tanya, lo aktivitas apa nih bro? Gitu. Dia bilang Ah, apa? Gue ah, kuliah des. Nah itu gue sempat langsung apa ya, jantung gue, dek, kuliah. Oh ternyata iya, ternyata bisa kuliah ya di situ. Gue pikir ya nggak bisa kuliah karena nggak bisa lihat ya. Nah iya, akhirnya gue belajar lagi, ternyata ada belajar komputer bicara, dan gue dengar tuh komputer bicara, gue pikir itu kayak robot-robot karena suaranya nggak jelas. Pertama kali gue denger suara apa ini kayak gini, gue iya ingat benar, itu robot-robotan gue pas kecil kan. Ternyata itu adalah iya, membaca layar membaca waktu itu. Akhirnya layar gue ya tertarik. benar. Iya. Nah, Oh situ gue gitu. mulai termotivasi lah untuk kuliah. Nah, untuk lo masuk ke dunia trainer sendiri ya, Des ya, karena dulu bener Hmm. gua nggak percaya sama lo, Des ya, karena Hmm. gua tahu kan ibaratnya history lo kan dulunya lo gimana di sekolahnya gimana gitu kan ya, terus juga lo juga tunanetra juga karena insiden gitu kan. Nah, gue benar-benar awalnya nggak percaya gitu sebelum lo Hmm. ngajakin gua gitu ya, ngundang gua gitu di acara seminar lo itu. Nah, Hmm. disitulah gue baru mulai percaya gitu. Oh, ternyata emang benar gitu loh. Yang selama ini informasi yang gua dapat gitu. Nah, itu lo bisa Hmm. masuk ke dunia trainer itu awalnya dari mana, Des? Ya awalnya sih yang dimana kita ngumpul sama anak-anak kan pada belajar bahasa Inggris, Jerman, Jepang, ya kan pada belajar Iya. sana kan. Nah Heeh. itu gue tuh ngikut pelajaran itu, tapi gue duduk paling belakang dan bahkan terkadang gue pelan-pelan menghindari kumpulan itu. Hmm. Kenapa? Karena gue berpikir gini yang, gue belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, tapi teman-teman gue yang udah pada jago, ya gue lihat penglihatan gue waktu itu ya, kok dia Heeh. begitu-begitu aja gitu, dengan Iya. kemampuan yang pintar kok di situ-situ aja. Nah gue tuh apa gue salah pandang, apa gue Hmm. salah melihat sendiri gitu, dan gue nggak tahu waktu itu. Yang gue Iya. sadari seperti itu. Nah gue walaupun nanti gue jadi sama kayak dia, sama-sama pintar gitu kan, Iya. misalkan apakah gue sama kayak dia juga di sini juga gitu, nggak Iya. berubah. Nah Iya itu yang benar-benar. membuat gue itu berpikir kencang. Akhirnya gue konseling. Nah, akhirnya gue mulai mencintai perpustakaan. Nah, disitulah gue mulai kenal konseling, kenal mempelajari musikologi, ilmu kejiwaan, dan ternyata semakin gue baca buku-buku yang gue baca tentang musikologi, semakin sadar kalau gue bermasalah secara mental. Oh, gitu ya. Nah, berarti di Jadi situ ini kan baca mau menyembuhkan diri nih gue. iya, berarti sambil ibaratnya lo kuliah sambil berobat jalan ya. Iya benar. Iya, nah terus apa ya yang apa ya, ibaratnya ya mendirect lo ke dunia trainer nih siapa nih? Maksudnya kan pasti kan lo ada
panutan atau siapa gitu. Nah, itu yang mengarahkan lo ke situ tuh siapa, Des? Yang sehingga pertama lo gini ya. bisa menerima diri lo dan lo bisa bangkit gitu. Nah, pertama kayak gini ya. Nah, kita kan punya guru konseling kan. Iya, benar. Nah, konseling atau guru kita sama lah gitu kan. Nah, Iya. si orang tersebut mengajak gua itu untuk ikut pelatihan. Nah, jadi itu tunanetra itu dapat fasilitas pelatihan seminar lah waktu itu. Nah, tetapi dari salah satu ketua komunitas tersebut tidak mengizinkan gue untuk ngikut ya. Oh gitu. Iya, gue nggak diajak ya waktu itu. Nah, tapi gue orangnya santuy ya, nggak apa-apa gue nggak diajak. Memang mungkin gue belum siap sampai sana. Gue pikiran gue masih positif aja. Nah, akhirnya si konseling itu bilang, Des, lu nggak diajak, nggak apa-apa, nih bilang. Tapi gue lihat kok semuanya diajak, cuman gue doang yang nggak diajak. Nah, ya kan? Apa gue emang nggak pantas waktu itu? Nah, akhirnya ternyata dia melihat dengan sifat gue masa lalu gue ya. Jadi memang terkadang orang itu melihat seseorang itu kan dari masa lalu, pergerakan dia, masa lalunya. benar. Dia nggak tahu kalau di kognitif gue tuh ada perubahan sih. Di otak gue udah mau berubah. Tapi kan orang nggak lihat di otak gue udah berubah gitu kan. Iya, benar-benar. Masing gue yang dulu. Iya, karena mindsetnya masih yang lama ya, masih masa lalu ya. Iya, benar. Nah, dari situlah gue mulai diperkenalkan dengan buku-buku psikologi tentang psikologi sosial, psikologi kepribadian, tentang dunia konseling, tentang dunia coaching, tentang dunia motivasi. Nah, gue baca-baca buku tuh. Akhirnya gue mulai menyukai buku-buku tersebut. Dan akhirnya gue bilang, oh gue harus ikut seminar nih. Akhirnya gue ikut seminar lah. Jadi guru kita itu, kita sebut nama aja nggak apa-apa di sini ya? Iya, nggak apa-apa, sebut nama aja. Oh ya, jadi Mas Adi itu Mas Adi Arianto ya? Iya, Mas Adi Arianto itu merefleksikan gue untuk ikut seminar. Nah, akhirnya gue ikut seminar, ya udah gue belajar. Gue juga nggak tahu belajar apa, yang penting gue belajar dulu aja di situ. Dan akhirnya gue termotivasi, wah gue harus kayak dia nih, gue harus sukses nih, gue harus hebat mulai. Nah, akhirnya karena gue SMA belum lulus ya waktu itu dan Yan, akhirnya gue belajar lagi tuh tentang ekonomi, sejarah, gue baca lagi lah. Gue belajar lagi, akhirnya gue SMA lulus, nah termotivasi lagi, dah gue harus kuliah di situ. Dan akhirnya gue dikasih kesempatan juga kuliah, ketemu lu, dan akhirnya gue juga ngisi di beberapa stasiun radio ya. Dan alhamdulillah insya Allah radio-radio itu gue banyak banget yang gue diundang sebagai pembicara dari situ. Akhirnya jadi ketagihan, dan akhirnya orang percaya ngundang gue sebagai pembicara di instansinya atau di perusahaan. Oke. Iya, berarti lo kan emang sih pas kita kuliah juga kan lo sering banget kan udah mulai diundang-undang itu kan ya, udah jadi trainer ya, Des ya? Iya, benar. Di situ ya, berarti semester 1 deh ya? Iya, semester 1 udah mulai ya? Benar-benar. Udah mulai. Oke, iya makanya pas gua itu loh, kok ada nama Des Pedagirawan nih, kayak gua kenal namanya pas di penerimaan itu. Nggak taunya kita satu alma mater. Iya. Oke. Nah, berarti di sini Mas Adi Arianto ini berperan penting banget ya, Des ya, di awal keterbukaan lo, Des ya, sebagai tunanetra ya di awal ya. Oh iya, karena kebetulan ya dia yang bisa memahami gue ya waktu itu ya. Kenapa? Karena orang namanya datang ke tempat yang kita datangin itu semuanya serba kursus kan, belajar. Iya, benar. Kan semuanya belajar, dan yang nggak belajar cuma gue doang ya. Iya. Belum pada belajar, gue nggak belajar. Kenapa? Karena otak gue tuh belum selesai, ternyata masalah di otak gue tuh belum selesai. Gue masih berdebat. Ini sih, gue anggap lah, ini Sofian jago IT nih. Ya kan? Terus yang lain-lain jago bahasa Inggris, Jerman, dan lain-lainnya kan ya. Tapi kok dia begini-begini aja gitu. Nggak ada yang wow. Bagi gue waktu itu ya, gue nggak tahu waktu itu emang gue salah pikir ya, karena memang kapasitas bacaan gue masih sedikit. Nah, maksud gue, walaupun gue baca hafal 10 buku, udah jadi dia juga. Iya, benar. Gue coba untuk banting setir lah apa yang harus gue lakukan. Nah, kebetulan gue tertarik sama dunia psikologi, dan akhirnya gue ke arah sana. Oh gitu ya. Iya, makanya gue juga dulu awal-awal tunanetra ya, awal ke komunitas itu ya, ke teman-teman tunanetra itu benar-benar cari jati diri baru lagi kan, Des ya, apa yang bisa gue kembangkan buat apa yang bisa jadi bekal gue untuk kedepannya gitu kan ya. Ya gue juga sama, belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, semua gue ikut kelas gitu, belajar Braille, semuanya gue ikut juga gitu. Nah, tapi
apa ya, gue masih belum nemuin di situ gitu. Yang ini Iya. gue cuman bisa ya ini gitu, ya hanya itulah gitu, dasar-dasarnya aja yang gue dapat gitu. Nah ketika gue belajar komputer itulah gitu mulai, wah gue mulai kayaknya di sini deh nih gitu passion gue gitu. Dan dulu tuh Hmm. di dalam hati kecil gue gitu ya, melihat guru-guru gue gitu, Hmm. ngeliat Mas Suryo, Mas Gio gitu ya, gue ketika gue lagi ngajar tuh dalam hati kecil gue tuh suatu saat gue harus bisa berdiri di situ gitu. Itu dulu tuh mental gue dulu ya, awal-awal itu di situ, suatu saat gue harus bisa berdiri di situ. Dan alhamdulillah gitu, dari situlah gue mulai, gue nemuin passion gue di situ. Dan ya gue mulai apa ya, benar-benar ya itu gitu, sungguh-sungguh gitu belajar di situ kan, mantepin di situ. Dan alhamdulillah gitu, dan sekarang semuanya terjawab. Ya memang nggak mudah ya, semuanya butuh proses ya. Hmm. DSLO juga kan butuh proses kan untuk mencapai di sini gitu. Ya, soalnya kan lu datang ke situ udah sembuh ya, nah gue masih bawa penyakit di otak. Ya enggak Jadi lah, gue gue juga. belum. Oh iya bener sih. Karena apa? Karena gue masih kondisi low vision gitu. Jadi masih apa ya, rasa keterpurukan gue tuh nggak seperti sama yang emang totally blind atau apa Oh, yang gitu total ya. ya. Tapi kan Nah, tetap iya, itu aja baru ya. kata. Itu apa beda psikologisnya gitu kan ya. Tapi gue nggak tahu juga. Tapi kan tetap aja ya namanya, dari yang melihat gitu tiba-tiba drag gitu kan, penglihatan gitu kan ya. Apalagi lagi ya senengnya pacaran, lagi SMS-an di zaman kan ya, aduh minta bacain orang tua gue nih, adek kan gak lucu kan. Gitu ketika ada Gue kan eh, itu ya, gue tuh nggak berani ya naik angkot sendirian. Gue tuh nggak oh berani waktu itu. Gue pakai tongkat juga nggak bisa kan awalnya. iya, Gue jalan sendiri nggak bisa. Nah, pas gue datang ke sana, gue ditanya lah sama siapa, sama Erika. Kenal kan oh iya Erika? iya, kenal kenal. Nah, dia cewek, tinggal di Depok, ya kan. Datang Iya ke situ, setiap hari dia pulang balik loh, Pepe. iya Nah, gue ditanya sama dia, Des, apa kak? Gue bilang gitu kan. Lu kesini siapa yang nganterin? Nyokap gue. Nah, dia bilang gini, lu laki-laki dianterin, jalan sendiri. Ntar lu pacaran bawa mak lu, digituin gua. Langsung gua langsung kayak apa ya, kepatil ya. iya Wah, bener juga nih cewek. Nah, langsung lah. Besoknya gue dianterin nyokap gue bilang, mah, jangan pulang aja, nanti sore dijem jemput. Nah, ah gue ah, belajar tuh. ah, ah. Gue pulang ya jam 1, emak gue jemput jam 3 ya. Gue Iya jam 1 pulang naik angkot, sampai rumah gue dimarahin ya sama nyokap gue, nanti kalau tahu ketabrak, iya nanti kalau jatuh, iya. kecebur got, dikerjain orang. Nah itu dia. Iya sih, memang itulah Alhamdulillah. prosesnya ya. Jadi kita kan ya sampai di Iya, sini juga nggak cuman blak langsung kita langsung ada di sini ya kan, pasti butuh proses gitu kan ya Des ya. iya benar. Nah itu sih Siap. kadang tuh orang menilai kita, lo mau udah enak, udah sampai ada di sini, ya lo nggak tahu masa lalu gue gitu kan ya, ibaratnya kayak gitu. Lo kagak tahu masa Iya. lalu gue gimana, gue dari Cengkareng nyampe ke sana tuh gimana prosesnya, lo nggak tahu. Gue pagi-pagi gue berangkat lampu jalanan masih nyala, gue pulang udah nyala lampu jalanannya, ibaratnya gitu. Iya kan. Berangkat gelap, pulang gelap. Iya bener gitu loh. Ibaratnya gue dulu sekolah kan di sana kan ya, ibaratnya gitu kan, lanjutin sekolah gue. Nah itu Iya. gue berangkat pagi subuh-subuh lampu jalan masih nyala, gue lihat pulang udah nyala lagi. Aduh, gue bilang kayak itulah prosesnya. Ya tapi sampai di sini ya gue bisa menghargai proses gue gitu kan. Wah dulu gue sampai di sini tuh ya benar-benar butuh proses itu. Ya mungkin lo juga seperti itu kan Des ya. Iya. Nah, oke, lanjut. Nah, kan setelah lo selesai S1 kita Des ya. Itu 2015 ya Des ya. Nah, selanjutnya kan lo ngambil gelar konselor itu Des ya. Iya benar. Nah, pas anak-anak pada lulus, gue Mm-mm, masih kuliah ya. mm-mm, Jadi gue daftar di Universitas Negeri Padang. Jadi mm. kebetulan dulu kampus kita kerjasama dengan Universitas Negeri Padang dan gue kuliah Ya, di sana gitu ya. mm-mm. Nah, alhamdulillah juga akhirnya gue 2016 masuk, 2017 gue lulus jadi konselor pertama tunanetra ya. Wis, mantap. Itu konselor pertama tuh ya, Iya. tunanetra ya. Nah, Iya. awalnya Ibarat gimana? kata, Ada penolakan nggak Des ketika lo di UNP itu, bisa cerita dulu nggak Des? Atau ada enggak. cerita-cerita Jadi seru nggak? pertama sih gue kan biasa lah ya, bilang Hmm, dulu nih sama dosen lah, uh-uh, Pak, kalau saya ngambil profesi konselor gimana ya? Nah, kata uh-uh, dosen, wah, Mas Despa, saya nggak tahu nih, bisa uh-uh. atau nggak bisa, diterima atau nggak diterima, karena emang belum pernah menerima difabel Tunanetra. tunanetra, Ya, gitu. Ya, karena terus? gue tanya, gimana emang Pak proses pembelajarannya, ya kan? Uh-uh, Gue uh-uh. dikasih lah, nih Mas Despa,
kita ngumpulin tugas seperti ini. Ya, Hmm. lu tau nggak dus Ah, kulkas ah, ah, tingginya sedada gue, ah, ah. segitu Gian tugas saya. Oh, Nah, gue bilang gini, Pak, ya. ini tugasnya segini. Iya, kalau konselor ini tugasnya segini, Des. Dalam juga banyak amat nih. Nah, yaudah akhirnya gue tetap, gue harus sukses lah. Ah, Harus ah. berani. Jadi konselor pertama lah yang punya lisensi terdaftar di Ikatan Konselor Indonesia. Iya, Kan kalau benar. dokter itu IDI ya, Ikatan Iya, Dokter benar. Indonesia. Tapi kalau konselor itu Ikatan Konselor Indonesia. Oh, Nah, oke. gue daftar ya. Nah, ditemenin sama ada temen gue namanya Mami Wina. Nah, Mami Wina Ah, ah. itu orang tua angkat gue yang gimana dia nemenin gue daftar. Gue Mm-mm. daftar ke Padang lah waktu itu, dan akhirnya gue suruh daftar lagi di Jakarta juga. Gue tetap daftar, dan alhamdulillah gue dites lah ya. Akhirnya alhamdulillah gue lulus dan gue ikutin perkuliahan. Dan bareng Wawan tuh. Bareng Teman Wawan kita ya. Oh, sekelas teman tuh. kita kelas juga ya di S1 ya. Yes. Nah, setelah itu berarti impact-nya apa, Des, yang lo dapetin setelah lo ngambil gelar PPK itu, Des? Ya, impact-nya itu adalah tingkat kepercayaan masyarakat lebihan. Terus juga dapat proyek-proyeknya lebih gampang. Karena gue kan ikut-ikut tender ya. Iya. Gue ikut-ikut tender, punya lisensi izin praktek. Sekarang kan kita kan wajib punya profesi. Ya kan, kayak dokter nih, misalkan dia lulus sarjana kedokteran. Ya kan dia nggak bisa buka praktek kalau dia belum ngambil spesialis. koasnya kan. Iya, koas spesialisnya ya. Nah, akhirnya gue pengen buka praktek. Nah, kalau gue belum ngambil pendidikan profesi konselor, ya gue belum bisa buka izin praktek. Jadi gue sekarang lisensi izin prakteknya udah keluar ya. Udah keluar ya. Oh, oke. Nah, dulu juga kan gue pernah dengar ya ngisi-ngisi itu juga ya ke bank Des, seluruh Indonesia, Des ya. Coaching itu, Des ya. Iya benar. Kebetulan gue ngisi beberapa bank, ada bank pemerintah, ada bank swasta, dan ada bank daerah. Jadi gue senang main proyek di situ ya, karena di situ kan ada pengembangan SDM-nya. Nah, kebetulan gue dapat proyek dari salah satu bank dan ada IO-nya juga, dan alhamdulillah juga ya dapat satu rumah. Oh, gitu. Beli rumah. Dari proyek itu ya? Iya, dari proyek itu dengan perekonomian. Oh iya, udah jadi itu ya, berubah ya dari segi perekonomiannya. Wah, luar biasa. Iya, makanya gue bilang dulu pas lo kuliah, awalnya lo pakai naik angkot, terus tiba-tiba kuliah di antar pakai mobil pribadi gitu kan. Wow. Di situ gue bilang, ini anak ngapain kerjanya, gue bilang gitu. Lo bisa berubah aja drastis banget, gue bilang gitu. Iya, benar. Itu gue dari semester 1 gue udah ngisi di radio ya. Oh iya. Bahkan dari gue sebelum kuliah, gue juga udah ngisi beberapa radio undangan yang punya topik-topik permasalahan yang terkini ya. Nah, gue dipanggil sebagai pembicara gitu. Nah, akhirnya gue dibayar lah. Ya, lumayan lah di situ, akhirnya sampai bisa beli mobil. Oh gitu ya. Iya, makanya gue bilang wah luar biasa, gue bilang nih. Makanya dia di situlah gitu. Kadang kita masa lalu nggak ibaratnya apa ya, yang nggak menentukan kita ke depannya gimana gitu kan ya. Yang penting kita mau berusaha gitu dan mau berubah, dan ya semangat terus ya, insya Allah akan dapat ya sesuai tujuan kita kan, target kita gitu ya. Iya benar. Oke, nah berarti bilang berobat jalan coy. Iya. Iya benar, kuncinya sih yang pertama ya menerima diri kita sendiri sih, ya kan. Kita sudah bisa berdamai dengan diri kita, nah terus ya gimana gitu, ibaratnya kita harus mencari bekal untuk kita ke depannya gitu kan ya. Karena kalau kita masih terpuruk dengan atau belum bisa menerima diri kita, gimana caranya kita mau bisa maju gitu kan. Pasti akan ada mental block, akan ada mental block terus kan di situ kan. Ibaratnya gitu, ibaratnya gampangnya lah gini lah, misalkan lo mau daftar ini, kan takut tiba-tiba udah ada mental duluan, ntar kalau itu gimana ya, bukan tunanetra, itu pasti akan itu terus kan Des ya, akan menolak terus, ibaratnya kayak gitu kan. Nah itulah pentingnya. Pokoknya jangan pernah batasin diri kita ya. Benar gitu. Nah kadang kan ya kurangnya gue sendiri, gue dulu juga pernah ya seperti itu ya, awal-awal gitu kan. Tuh kalau gue kerja gue gimana ya, gue tunanetra gue bang bisa ini itu gitu kan. Lihat dulu ya kan ya, sebelum gue bisa menerima diri gue, nanti gue dulu gimana gitu. Nah apalagi kan ya tahu sendiri gue dulu awas gitu kan, terus ngeliat tunanetra kan ibaratnya
ya mohon maaf ya, bukannya gua itu kan yang kategorinya masa atau begitu kan juga bagus ya, itu kan juga butuh keterampilan khusus. Nah jadi gue pikir gua mau nih yang apa, karena apa, Berbeda lah. yang berbeda gitulah gitu, karena kalau masa ya jujur gue juga nggak punya, gue harus sekolah apa keterampilan itu lagi, dan dalam segi itu juga harus nguras tenaga juga gitu kan ya, kayaknya gue nggak bisa deh hal itu gitu kan ya, itu emang harus harus orang yang khusus yang memang ya punya keterampilan di bidangnya. Jadi gue mau coba, gue mau di bidang lain deh gitu, akhirnya itulah gitu gue nemuin ibaratnya ini gitu di dunia komputer ini kan, di IT ini gitu Iya. dalam itu sih. Oke, berarti setelah tapi lo itu juga ya, apa maksudnya sebagai penulis buku juga ya, Des ya? Oh iya, kebetulan aneh sekarang punya hobi baru, ya kan. Tapi sih emang dari tahun 2014 ya. Heeh. Sebenarnya gue disuruh dari tahun 2010, tapi sampai membaca buku gue gitu ya. Heeh. Nah, akhirnya gue dibujuk-bujuk sama beberapa penerbit lah. Ya Heeh. udah, akhirnya gue nulis aja, dan akhirnya terbitin. Heeh. Dan alhamdulillah buku tersebut jadi buku bestseller ya. Oh, Gue oke. mulai di situ mulai ngangkat lah gitu ya. Diundang di beberapa televisi, di situ bahkan sampai apa ya, yang televisi bagus lah ya, acara-acara Heeh. bonafik ya, salah satunya Iya. adalah ya di Metro TV Kikendi Kayak itu, Candy itu di ya, Net iya. TV, Heeh. TVRI ya, kayak gitu banyak. Apa nama itunya, judul bukunya, Des? Masih ada, Des, di Gramet, Des? Nah, sekarang kan online ya, jadi Heeh. belinya di online karena COVID kita nggak bisa ke Gramet sekarang kan, jadi Heeh. serba online ya. Jadi judul bukunya itu Menjadi Cahaya Dalam Kegelapan. Menjadi cahaya Dalam dalam Kegelapan. kegelapan. Nah, itu kalau mau dapetin buku itu di kemana, Des? Info hubunginya, Des? Iya, bisa ke IG gue pribadi ya, di Konselor Despa Dendi Arawan, itu bisa di satu, atau di Halo Konselor, itu bisa di situ. Oh, Atau di di Halo IG Halo Konselor itu Konselor. udah dibuka ya, udah di-build Tapi ya untuk itu udah, websitenya. udah. Oh, sudah ya. Halo. Bukan di website ya, tapi lebih ke IG aja. Kalau Oh, Halo ke IG. website ada ya, tapi gue nggak melayani jual beli buku di website. Gitu. Oh, itu berarti IG Halo Konselor ya. Iya. Oh, ada ya. Tapi kalau mau di Tokopedia, di Shopee, itu kan ada sekarang, semua lengkap. Oh, udah ada ya. Oh, berarti udah ada juga ya Udah di situ. banyak yang jual. Oh, udah banyak yang jual juga ya. Apa menjadi cahaya dalam kegelapan. Yes, mantap. Oke, berarti apa namanya? Sekarang ya itu ya, targetnya itu atau fokus lo nya ini sekarang itu ya di Halo Konselor itu ya, Des ya, membuka Iya, coaching konselingnya. Oke. Iya benar. Nah makanya sekarang kan gue masih itu ya, masih di mahasiswa sekarang. Oh iya benar-benar. Oh iya, gue lupa. Lo sekarang itu juga ya, kuliah ya, ngambil S2 ya, master ya. Apa, Des? Jurusannya apa, Des? Aneh sekarang ngambil magister psikologi ya. Kebetulan Aneh ngambil kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sama tuh juga mengalami apa ya, gue konsultasi. Biasanya kan gue memang kalau mau kuliah gue konsultasi dulu dong dengan orang sekitar, dengan orang yang kapasitasnya memahami ya. Nah gue tanya, UIN itu psikologinya gimana ya? Bagus ya kan, dengan sistem pengajarannya, dosen-dosennya berkualitas, cara pengajarannya kan. Nah gue tertarik lah ngambil psikologinya di magister psikologinya. Nah tapi memang belum pernah menerima tunanetra ya. Nah berarti baru lo pertama kali nih. Iya. Nah kebetulan Aneh baru orang pertama lah yang masuk UIN untuk magister psikologinya. Ini lagi bikin itu yang buat sidang kompres sama proposal. Oh gitu, wis mantap. Berarti udah mau selesai ya? Udah mau selesai aja ya? Ya, udah mau selesai. Kebetulan mata kuliah udah habis semua, jadi tinggal kita kompres sama proposal, nanti baru tesis. Baru tesis ya? Wis mantap. Wow, makin jauh aja nih gue ngejarnya ya. Yang dikejar kita bareng-bareng aja bisa. Iya benar, emang kita harus ya berjalan sejajar aja sih gitu. Memang ya kita masing-masing memiliki dunianya masing-masing, ibaratnya gitu kan ya. Ya lo di dunia apa ibaratnya trainer gitu ya. Gue juga di dunia komputer, dunia IT gitu ya. Memang ya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, thank you banget nih Despa nih udah sharing-sharing di channel Dunaneta nih. Nah mungkin ada quote-quote gak nih untuk teman-teman disabilitas ataupun non disabilitas di sana yang lagi nonton nih, Des?
Ya paling gue pengen menyampaikan jangan pernah membatasi diri kita dan jangan pernah mencari keterbatasan karena kita punya kelebihan. Ya seperti gue pribadi, ya gue tetap harus kuliah, belajar, jadi orang yang bermanfaat, buka praktek dan klinik dan orang konsultasi dan lain-lainnya. Dan itu membuat kita itu yang jadi semakin berharga. Nah kita kan hidup di dunia ini kan pengen berharga dong, dengan kebermanfaatan kita. Nah kayak lu pribadi kan sebagai pengajar komputer kan, nah gue juga pengen bermanfaat dengan cara apa nih. Nah untuk teman-teman yang masih berjuang, ayo berjuang bareng-bareng, nggak apa-apa. Yang udah mendapatkan passionnya, terusin perjuangkan itu gitu kan. Kenapa? Karena salah satunya kalau kita sudah menerima, mensyukuri keadaan, dan kita menyadari bahwa kita pantas, nah itu luar biasa. Makanya gue pribadi kan, ya gue nyembuhin mental gue dulu, dan gimana cara gue bisa menerima kalau mental gue tuh belum siap waktu itu. Dan akhirnya gue baca-baca buku, pokoknya nanti baca apa yang Anda suka, baca mulai dari Anda suka, nggak apa-apa. Nanti mulai belajar. Kalau misalkan perlu bantuan konseling, siap ya, gue siap bantu, nggak apa-apa. Boleh, gue siap kok bantu kalian semuanya keluar dari keterbatasan yang selama ini mengganggu kesuksesan Anda. Gue siap bantu. Oke, terima kasih Despa ya. Berarti nanti untuk menghubungi Despa bisa melalui IG-nya Despa ya, konselor Despa Dendi Irawan ataupun di @halokonselor ya. Dan aku punya channel YouTube juga ya Des ya. Apa nama channelnya? Ada. Konselor Despa Dendi Irawan. Konselor Despa Dendi Irawan. Despanya ini DESPHA ya. Iya, DESPHA. Despa Dendi Irawan ya. Oke, nah silakan tuh sahabat Dunenter semua bisa tanya-tanya ke Kons Despanya langsung ya di IG-nya ataupun boleh nonton videonya dulu nih di YouTube channelnya Despa Dendi Irawan. Oke, thank you banget nih Des nih, udah sharing-sharing di channel Dunia Netra sekali lagi nih. Wah, semoga ya apa yang kita sharing hari ini ya dapat menginspirasi, memotivasi dan juga dapat mengedukasi sahabat netra semuanya. Ya mungkin quote akhir dari saya gitu ya, dari Sobat Sukmana, jangan jadikan sebuah keterbatasan itu sebagai hambatan, tapi jadikanlah sebuah keterbatasan itu sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Saya Sofyan Sukmana pamit dan konselor Despa Dendi Irawan kami pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra bareng Des, disabilitas berkarya. 1, 2, 3. Disabilitas Dunia gimana coba? Disabilitas berkarya. Oke, 1, 2, 3. Dunia Netra disabilitas berkarya. Terima kasih Despa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam buat keluarga semuanya ya. Iya, terima kasih Despa. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.